Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thayyib, Ana Resti Wira Febrian dengan NIM 2214020113 dari kelas PBAC semester 4 Hadis Tarbawi matkul dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya izin Ustadz atau Ustazah dosen pengampu mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Malik. Terjemahan. Hadis ini disampaikan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW berkata, tidaklah halal bagi seorang muslim dia menjauhi saudaranya melebihi 3 hari atau 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu, maka lebih baik di antara keduanya adalah dia memulai dengan terlebih dahulu mengucapkan salam. Selanjutnya itu mufradat. Yahillu halal, yajura menjauh, layalin malam, yaltaqiyan keduanya bertemu, fayuridu berpaling, wa khairuhuma yang terbaik di antara keduanya, yabda'u memulai, bis salam dengan salam. Selanjutnya itu kandungan. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dan seorang muslim lainnya berakhlak, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara kedua muslim dengan muslim lainnya. Jadi Rasulullah SAW membatasi masa memusuhi atau mendiami hanya 3 hari 3 malam. Setelah itu menjadi haram, berdosa di antara keduanya, dan yang terbaik di antara keduanya itu yabda'u bisalam, yang memulai dengan salam. Jadi hadis ini menegaskan bagaimana etika, akhlak, dan cara seseorang menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan muslim lainnya. Jadi hadis ini ialah hadis yang sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya dalam kita berselisih atau ada kesalahpahaman dengan saudara muslim kita yang lain, itu hanya memiliki batas selama 3 hari. Selama 3 hari atau 3 hari 3 malam itulah waktu yang dikatakan waktu cukup panjang juga tidak, dan juga tidak waktu yang pendek bagi kita untuk merasakan, merenungkan, lalu memaafkan. Karena waktu 3 hari adalah waktu yang cukup efektif dan efisien untuk kita yang telah diberikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, agar kita memang sudah benar-benar memiliki emosi yang sudah stabil,
Misalnya hari pertama kita masih kesal, kedua mulai merenung, ketiga kita mulai merasa ini tidak boleh berlanjut karena lebih dari 3 hari itu tuh haram bagi semua muslim mendiami saudaranya. Jadi hadis ini Rasulullah sangat menegaskan kepada kita bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya. Tentu dalam kehidupan banyak sekali permasalahan yang akan terjadi, banyak sekali perselisihan yang akan terjadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena kita memiliki ego ataupun masalah pasti dalam hidup kita. Misalnya kayak dicontohkan dalam kita berteman saja, pasti kita memiliki ego masing-masing. Jadi waktu 3 hari 3 malam dalam yang diberikan dalam hadis ini sangat membantu kita supaya kita memang benar-benar sudah lapang dada atau sudah memiliki rasa yang cukup baik dan perasaan yang sudah tenang dalam memaafkan atau dalam mengikhlaskan segala yang telah terjadi gitu. Dan dalam hadis ini bukan Rasulullah mengatakan harus 3 hari. Lebih baik kalau kita merasa sehari atau 2 hari pun sudah cukup, ataupun mungkin 2 jam, 3 jam itu sudah cukup, itu lebih baik. Dan disebutkan dalam hadis ini yang lebih baik antara keduanya jika bertemu itu ialah yabda'u bis salam, yaitu memulai dengan salam. Jika di antara kita ada yang berselisih, tidak sepemahaman, ada pertengkaran, namanya hidup pasti akan selalu ada setiap kita ini selalu memiliki argumen yang berbeda. Tidak mungkin semua orang selalu memiliki pemahaman yang sama, karena kita juga hidup dalam kehidupan yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, berbagai macam karakter orang, berbagai macam sifat-sifat yang mesti kita harus pahami. Jika kita tidak paham dengan seseorang, mungkin itulah makanya terjadi perselisihan. Tapi dalam hadis ini diatur. Begitu indahnya Islam mengatur sampai-sampai dalam mengenai berapa hari kita yang paling batas maksimal semaksimalnya saja diatur dalam hadis ini. Itu sebenarnya 3 hari 3 malam. Dalam hadis ini Rasulullah sangat menganjurkan bahwasanya lebih baik kita yang lebih dulu memulainya dengan salam. Dan jika kita jadi seperti ini, jangan sesekali kita menganggap bahwa siapa yang memulai atau siapa yang meminta maaf duluan itu adalah orang yang salah. Bukan seperti itu. Juga telah disebutkan sangat jelas dalam hadis ini, yang memulai dengan salamlah yang paling utama di antara keduanya. Jadi pesannya, jika kita nanti berselisih atau salah paham atau memiliki masalah, itu lebih baik kita yang mulai duluan. Misalnya kayak menyapa dan memulainya dengan kerendahan hati dan kelapang dada, itu lebih baik, sangat lebih baik di antara keduanya di mata Allah. Karena sedangkan Allah saja Maha Pemaaf, masa kita sebagai hambanya tidak bisa memaafkan? Seperti itu. Jadi dalam hadis ini bukan kita diibaratkan harus berselisih gitu dan tunggu sampai 3 hari, bukan seperti itu maksudnya. Itu juga tidak bisa memandang jumut masalah 3 hari 3 malam ini. Namun kita harus bisa menyikapi dengan baik. Seandainya kita bisa lebih cepat, itu sangat-sangat lebih baik dan sangat-sangat dianjurkan dalam hadis ini. Dan dalam kehidupan yang kita jalani sekarang, banyak mungkin di antara kita yang mengenal istilah cut off, yaitu
dia mendiami saudaranya itu lebih dari 3 hari, bahkan setelah masalah itu dia tidak mau kenal lagi. Jadi itu menurut saya itu kurang baik, karena sebaik-baiknya seorang itu ialah jika kita tidak bisa menasihatinya dengan baik, maka kita ajak dia ke kebaikan. Jika kita tidak bisa diajak, maka jalan satu-satunya ialah mendoakan, bukan dengan cara menjauhi mereka, apalagi sampai cut off gitu. Selanjutnya itu kaitan dengan pendidikan. Dalam hadis ini diajarkan tentang materi akhlak. Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita dalam memiliki akhlak dan sikap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam hidup. Misalnya nantinya pasti semakin dewasa kita itu semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Mungkin itu ada masalah kampus misalnya sekarang. Nanti semakin besar masalah keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dalam dunia pekerjaan. Pasti kita akan selalu bertemu dan akan selalu bertemu dengan manusia, karena kita adalah hakikatnya ialah makhluk sosial. Seperti itu. Jadi hadis ini sangat penting bagi kita sebagai bekal dalam menghadapi berbagai persoalan yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagai seorang pendidik atau seorang calon guru, jika kita mengajarkan hadis ini, jika kita menyampaikan hadis ini kepada anak-anak murid kita, itu sangat membantu dalam pembentukan karakter. Bagaimana dia tidak memiliki rasa ego yang tinggi. Karena dalam hadis ini disebutkan kan tidak boleh 3 hari, lebih dari 3 hari 3 malam. Dan yang lebih utama ialah yang memulainya dengan salam. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip pendidikan dalam hadis ini. Yang pertama itu mengajarkan bahwa pendidikan itu materinya itu ialah materi yang memang apa adanya sesuai dengan realita kehidupan. Misalnya tentang perselisihan terjadi itu kan memang benar-benar terjadi dalam realita kehidupan. Tidak mungkin kan seseorang tidak pernah berselisih dengan saudaranya ataupun dengan teman-temannya. Itu sangat tidak mungkin, karena semua orang pasti memiliki rasa kesal, rasa marah kadang terhadap saudaranya. Jadi pendidikan itu juga memberikan kesempatan kepada peserta didik kita dalam berproses. Misalnya awalnya mungkin mereka tidak langsung mau gitu, pasti mereka awal-awalnya memiliki ego yang cukup tinggi. Dia tidak akan mau memulai, toh dia merasa dia tidak salah gitu. Pasti beberapa orang berpikir jika kita tidak salah itu sangat malu gitu dalam memulai duluan. Tapi itu sangat salah, karena telah disebutkan jelas-jelas dalam hadis ini ya, yang lebih utama dari keduanya itu yabda'u bis salam, memulai dengan salam. Jadi seseorang dalam hadis ini seorang akan mendapat manfaat dari mempelajari hadis ini. Itu seseorang akan berubah dalam suatu pendidikan tuh ialah bukan hanya patokan soal intelek atau soal kepintaran saja, namun ialah bagaimana merubah akhlak yang darinya mungkin kita adalah seorang yang keras kepala, yang tidak mau memaafkan, yang ego yang sangat tinggi. Namun dengan kita belajar, dengan kita berproses dalam pendidikan, itu sangat membantu dalam pembentukan karakter, yang dimana sebenarnya hakikat dari pendidikan itu adalah pembentukan karakter, bukan hanya intelek gitu. Jadi dalam hadis ini kan sudah kaitan pendidikannya itu sangat penting bagi akhlak, yaitu penanaman akhlak terhadap peserta didik maupun kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita tidak boleh mendiami saudara muslim kita sebanyak 3 hari 3 malam. Namun juga ada mungkin yang bertanya, apakah ini berlaku bagi saudara non muslim? Disitulah kita nampakkan indahnya Islam. Walaupun mereka saudara non muslim kita, namun jika kita bermasalah dengan mereka, kita sangat-sangat boleh dan sangat-sangat dianjurkan jika kita memulai duluan, dengan kita menyapanya duluan. Itu sangat menampakkan bahwa orang-orang Islam atau orang muslim ini adalah orang yang memiliki rasa sabar dan memiliki lapang hati dan kerendahan hati yang baik gitu. Jadi
Dalam hadis ini sangat ditegaskan bahwa kita tidak boleh mendiami saudara muslim kita lebih dari 3 hari 3 malam. Dan yang lebih utama dalam hadis ini ialah memulai dengan salam, yabda'u bis salam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.